Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Safaibowo akan menjelaskan mengenai materi distorsi pasar Islam. Nah, distorsi pasar adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut disebabkan oleh unsur permintaan atau unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar, seperti masalah struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan unsur-unsur moral para pelaku ekonomi. Nilai-nilai moral tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, yang selanjutnya ada ayat distorsi pasar. Larangan distorsi pasar dalam Islam terkandung dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah, demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Yang selanjutnya ada rekayasa permintaan dan penawaran. Yang pertama ada bai najasi atau rekayasa permintaan. Nah, bai najasi ini adalah menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga dari harga pasar yang sedang berlaku. Transaksi najisi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli barang tersebut. Nah, contohnya di sini sangat banyak. Saat Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1997 yang mana terjadi isu kelangkaan pangan karena takut kehabisan persediaan beras. Masyarakat itu berbondong-bondong menyerbu toko-toko untuk memborong beras. Akibatnya terjadilah peningkatan permintaan beras sehingga harga beras naik. Yang kedua ada ihtikar atau rekayasa penawaran. Ihtikar adalah menahan tidak menjual bahan makanan sambil menunggu naiknya harga. Dalam Islam, boleh kita berbisnis tanpa mempedulikan apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan persediaan barang untuk keperluan jual beli tidak dilarang dalam Islam, asal barang tersebut tercukupi di pasar dan harganya pun standar. Yang dilarang Islam adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada talaki rukban. Talaki rukban ini merupakan kegiatan pedagang yang mencegat pedagang desa lain yang sedang membawa barang dagangannya di jalan sebelum mereka masuk ke tempat yang disediakan untuk memajang barang dan menjualnya di pasar. Nah, materi yang selanjutnya adalah tadlis. Tadlis ini adalah kondisi ideal dalam pasar apabila penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka akan terjadi kecurangan. Nah, tadlis ini juga bisa dikatakan dengan penipuan. Nah, tadlis ini dibagi menjadi 4 macam. Ada tadlis kuantitas, tadlis kualitas, tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu penyerahan. Nah, yang pertama, tadlis dalam kuantitas. Nah, ini merupakan penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli. Kemudian, yang kedua ada tadlis dalam kualitas. Nah, di sini penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Nah, yang ketiga, tadlis dalam harga. Ini merupakan menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Nah, yang keempat ada tadlis dalam waktu penyerahan. Ini merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat awal akad. Nah, kemudian ada taghrir.
Tagrir ini berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Nah, sama dengan tadlis, macam tagrir ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, tagrir kuantitas, tagrir kualitas, tagrir dalam harga, dan tagrir dalam waktu penyerahan. Nah, yang pertama ada tagrir dalam kuantitas. Nah, ini terjadi pada saat melakukan transaksi, kuantitas barang yang sedang ditransaksikan ini masih belum jelas atau dalam istilah lain itu disebut dengan sistem ijon. Yang kedua, tagrir dalam kualitas. Ini mentransaksikan suatu barang yang belum jelas kualitasnya. Seperti contoh menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Yang ketiga ada tagrir dalam harga. Tagrir yang terjadi ketika terdapat 2 harga di dalam suatu akad. Nah, ini di mana 2 harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Kemudian yang keempat ada tagrir dalam waktu penyerahan. Tagrir yang terjadi ketika barang yang sedang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah hak milik. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai distorsi pasar dalam Islam. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.